يستطيعوا أن يختاروا شيئا من الحلال والحرام بأسد الخيار، وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم لقاء الله بالمحشر حين يحشر الناس والخلق بأحسن الحشرة. فقد قال الله تعالى في أعظم كتبه المنزل من أهل قبل الحجرة إلى وقت انتهاء الحجرة. أما بعد فيا أيها المتعلقون بأحسن العبارة والعبرة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله، ولا تموتن إلا وأنتم مختارون ومخيرون جميع الخيارة بأحسن الاختيار والخيارة. فقد قال الله تعالى في كتابه الممروءة بالمواعظ والعبرة: الحج أشهر معلوم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال في الآية الأخرى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang terhormat, salah satu daripada rukun Islam yang membuat semua umat Islam sangat-sangat berkeinginan untuk melaksanakannya, yaitu adalah ibadah haji dan umrah. Rasulullah SAW ketika didatangi oleh Jibril alaihissalam pada sebuah hadis yang sanadnya daripada Umar bin Khattab, bahwa ketika Jibril berdialog dengan Rasulullah SAW tentang akhbirni anil Islam, coba kau beritahu saya tentang Islam, maka Rasulullah SAW mengungkapkan rukun Islam yang 5. Di antaranya adalah melaksanakan haji ke Baitullah liman istata'a ilaihi sabila. Haji memang diwajibkan satu kali seumur hidup, tapi kalau umat Islam diberikan kesempatan untuk berhaji berkali-kali, memang alangkah baiknya. Rasul pernah bersabda, man hajja hajjatan faqad adda fardhah, wa man hajja hajjaini faqad dayana rabbah, wa man hajja ala tahjajin bari'a minan nifaq wan nari. Siapa saja yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji satu kali, maka berarti dia sudah dapat menunaikan kewajibannya. Siapa saja yang mampu berhaji 2 kali, berarti dia sudah bisa dikatakan mengutangkan sesuatu kepada Allah. Ini mengandung arti bahwa pasti diganti oleh Allah segala sesuatu yang ia habiskan pada waktu melaksanakan ibadah haji, dan sebagai suatu pertanda kepastian bahwa dia akan mendapatkan haji yang namanya haji mabrur. Karena ketika seorang menyadari bahwa kewajiban haji yang satu kali seumur hidup ini, bila dia berkeinginan untuk berhaji 2 kali dan 3 kalinya, berarti itulah merupakan suatu pandangan bahwa dirinya telah diterima oleh Allah
ibadah haji yang dia lakukan. Karena itu memang salah satu daripada tanda-tanda ibadah kita diterima, yaitu kita tidak puas dengan melaksanakan satu kali saja, tapi ingin lagi, dan ingin lagi. Begitu juga Rasul mengatakan siapa saja yang melaksanakan haji 3 kali berarti dia sudah bebas daripada api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Kenapa? Karena dengan berhaji itu berarti dia sangat-sangat berkeyakinan bahwa dirinya telah dekat, telah usul kepada Allah Subhanahu wa taala bila dilakukan secara serius dan sesuai dengan tuntunan syariat haji itu sendiri yang istilahkan dengan fiqhul haji. Kenapa dikatakan dia sudah terlepas daripada sifat munafik? Karena memang haji ini merupakan salah satu ibadat yang paling tidak disukai oleh orang-orang munafik. Mereka tidak menyukai berkumpul-kumpul di padang Arafah, tidak menyukai mabit-mabit di Muzdalifah, tidak menyukai mabit di Mina, tidak menyukai melontar Jumratul Aqabah dan hari-hari tasyrik. Banyak daripada perbuatan ibadah haji yang tidak disukai oleh munafik. Berarti ketika seorang umat Muhammad SAW sudah melaksanakan 3 kali haji, berarti dia lepas total daripada persangkaan sebagai seorang munafik. Oleh sebab itulah umat Islam sangat-sangat berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji, bahkan berkali-kali setiap tahun, setiap pada kesempatan, setiap pada kemampuan. Tetapi karena peraturan yang sudah disepakati secara dunia oleh seluruh perintah negara-negara di dunia ini, bahwa masing-masing negara memiliki kuota-kuota tertentu dan batas-batas tertentu untuk bisa datang ke tanah suci Mekah. Namun selama umat Islam memiliki etikat kuat untuk melaksanakan ibadah haji, ketika dia sudah mendaftarkan dirinya saja di Departemen Agama melalui bank-bank yang sudah ditunjuk, berarti saat itu dia sudah tercatat sebagai orang yang sudah memulai kegiatan-kegiatan ibadah hajinya. Kita ambil satu kias dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, intizar salat, menunggu tibanya waktu pelaksanaan salat maka dia berdiri salat. Misalnya sekarang kita di sini sudah naik ke masjid kadang-kadang jam 11, jam setengah 11 untuk menunggu tibanya salat Jumat, maka berarti selama kita menunggu di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat itu sudah mendapatkan nilai Jumat. Begitu juga kita kiaskan haji, begitu juga kita kiaskan puasa, begitu juga kita kiaskan ibadah-ibadah lain. Karena apa? Karena selama kita menunggu itu hati kita terkawin dengan ibadah yang akan kita lakukan lillahi ta'ala. Oleh sebab itulah kepada para saudara kita, bapak-bapak kita yang sudah berniat untuk berhaji, mungkin waktunya lama untuk menunggu, itu sesungguhnya adalah bernilai haji. Apa yang sudah diserahkan berupa dana pelaksanaan ibadah haji itu tidak usah diambil, tidak usah diambil dengan alasan macam-macam. Karena apa? Karena ketika dia sudah mendaftarkan namanya jadi calon jamaah haji yang sudah mendapatkan kursi, itu berarti sudah dia termasuk dalam kategori orang mampu, termasuk dalam kategori orang yang mampu. Tinggal menunggu kapan waktunya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sebab apa? Man kana lahu sa'atan khamsasanawatin, man kana lahu sa'atun muddata khamsasanawatin bi an yahujja wa lam yahujja falyamut in sya'a yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan kata Rasulullah. Siapa saja yang sudah memiliki kemampuan dalam rentang waktu 5 tahun untuk berhaji tapi dia tidak tertarik untuk berhaji, maka
dia dipersilahkan untuk mati saja, mau mati Yahudi, mau mati Nasrani, atau mau mati Majusi, kata Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itulah, ketika kita sudah mampu untuk mendaftarkan agar dapat kursi, itu berarti sudah dianggap mampu, tinggal menunggu waktunya. Nanti kalau waktunya sudah tiba, maka disitulah penyempurnaan daripada pahala yang didapatkan selama menunggu tersebut. Maka berarti kalau kita memutuskan dengan tidak berhaji padahal kita sudah mendaftarkan, berarti kita memotong, kita memutuskan apa yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita tergolong orang mampu tersebut. Di dalam ibarat fikih tentang masalah haji itu sangat tegas dikatakan, apabila dalam rentang 5 tahun orang mampu melaksanakan ibadah haji lalu tidak mau beribadah haji, tidak mau melaksanakannya, lalu dia bangkrut setelah itu, wajib dia berusaha untuk mengembalikan kemampuannya. Wajib itu. Kalau dia tidak berupaya untuk mengembalikannya, maka dia termasuk dalam kategori orang yang mau memilih satu di antara 3 itu dan kematiannya berarti husnul khotimah. Kalau dia tidak mampu untuk berusaha mencari uang untuk mengembalikan kemampuannya, dia wajib minta sedekah. Dia wajib minta sedekah untuk mengembalikan kemampuan itu bagaimanapun caranya. Tetapi kalau dia sudah berupaya untuk berusaha kembali untuk membalikan kemampuannya sampai kepada tingkat minta sedekah, lalu dia meninggal dunia, maka barulah di situ bebas dia daripada ancaman mati Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Karena dia sudah berupaya, dia sudah bertekad untuk membalikan kemampuannya. Itulah sebabnya, maka mudah-mudahan semua yang sudah mendaftarkan dirinya untuk menjadi jamaah calon haji dalam rentang waktu 10 atau 12 tahun, 13 tahun baru mendapatkan panggilan, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan umur panjang, diberikan semakin sehat, diberikan semakin bersemangat, diberikan semakin berlimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan terus memiliki keyakinan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan yang direncanakan. Itulah tentu harapan kita semua. Begitu juga kepada yang belum mendaftarkan diri karena kebetulan belum ada dana yang akan dipergunakan, maka mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah rezekinya yang diberikan usaha-usaha untuk mendapatkan apa yang sudah diniatkan dan diazamkan sebagai dana melaksanakan ibadah haji tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-hamba-Mu yang telah mendapatkan kewajiban dari Engkau